itu disampaikan oleh Dubes Iran kemarin waktu PBNU. Dia mengatakan bahwa kami ini hanya mereaksi. This is not yet a war. Ini belum perang bagi Iran. Kami baru diserang, kami balas. Jadi kalau saya masih, tanda kutip, masih berbaik sangka bahwa Trump sebetulnya kecenderungannya tidak mau perang dengan Iran. Kapok dia melakukan perang itu. Karena Aku pecinta Bung Karno, ketika aku diminta atau berwenang menuliskan sejarah, aku nggak akan nulis jelek soal Bung Karno. Itu orang yang tak aku cintai dan aku idolakan. Kalau kata Bambang Pacul, aku ini Cah Jowo. Cah Jowo. Logika mistika ora apa-apa. kemarin memang Duta Besar Iran datang ke PBNU. Nah, apa cerita Gus? Ya, menjelaskan mengenai situasi terakhir lah ya dalam perang Iran Israel ini. Yang buat saya menarik, Dit, mengenai kunjungan Duta Besar Iran kemarin itu. Dia itu menceritakan situasi di Iran itu cool sekali. Selama perang ini ya, gak ada rasa kepanikan, gak ada emosi yang kelihatan berkobar-kobar begitu. Agak Cool. beda dengan mungkin non sewu duta besar Ukraina di sini waktu Ukraina pertama kali Rusia. diserang itu kan, iya kan dia agak ini kan agitatif kan. Persis. Ini gak ada. Cool. Cool sekali. Dan kalau Anda lihat wawancara jenderal-jenderal Iran di televisi, baik televisi, saya nggak lihat semuanya ya, tapi beberapa yang saya lihat klip-klipnya di video klipnya di X ya, itu memang ya cool itu. Saya nggak tahu apakah ini di setel atau gimana, tapi ini buat saya menarik, bahwa menunjukkan mereka ini kalkulatif itu, well measured. Dan kita akan lihat sekarang ini, jadi ya saya sendiri kan memang kalau Anda ikuti tweet-tweet saya kan memang saya pro Iran ya. Ya pro Iran. Iya, Iran. Cocok juga Gus Ulil jadi dubes Iran. Simpati pada Iran lah minimal ya. Kalau Anda lihat reaksi, jadi salah satu narasi yang dibangun oleh Iran dalam perang ini dan itu disampaikan oleh Dubes Iran kemarin waktu PBNU. Dia mengatakan bahwa kami ini hanya mereaksi. This is not yet a war. Ini belum perang bagi Iran. Kami baru diserang, kami balas. That's why cool. Ya, itu cool. Ini belum perang, ini baru saya. Jadi kalau mereka menyerang fasilitas militer, saya balas militer. Kalau mereka nyerang rumah sakit, ya Balas. Menyerang kawasan industri, ya kita balas. Jadi dia hanya tit for tat, hanya balas saja. Jadi ini belum perang, ini hanya baru respon-respon saja. Kalau kata Pumanda baru play nih. Ya play aja nih. Main-main. Iya. Jadi gitu. Oh, tapi itu responnya dari Dubes Iran. Jadi karena ini baru respon, jadi mereka kira-kira mengkalkulasi responnya ini berdasarkan aksinya Israel aja. Tapi ini secara psikologi ya Gus ya, kalau dalam sport psychology itu kan, salah satu hal yang membuat pressure itu termanage adalah ketika kita punya kalkulasi apa yang kita hadapi. Jadi pressure-nya lebih ke manage. Kalau main bola, seorang pemain pasti lebih ke manage pressure dirinya main ketika dia tahu kekuatan lawannya, tahu kelemahan lawannya, dan bisa membaca cara bermain lawannya. Sehingga dia bisa ngukur dan bisa jadi cool gitu, bisa jadi... Ya, meskipun ujungnya mungkin kalah, mungkin tapi kalah, dia tahu. Tapi dia main efektif gitu, calculated gitu. Nah kira-kira kalau ini berlanjut nih, balas-pembalas pantun ini kan. Balas pantun. Iya kan, berlanjut gitu ya. Kalau ini calculated, emang... Iran itu sekuat apa Gus sekarang? Saya nggak tahu karena saya bukan pengamat militer. Tapi kalau kita lihat sejauh ini kan sudah masuk ke minggu kedua ya sejak tanggal 13 Juni serangan pertama Israel ya. Iran itu ternyata ya minimal bisa reciprocate. Dia bisa lu jual gua beli gitu loh. Mampu bermain pada level itu. Ya kan dia tahu, artinya kan dia tahu ukurannya kan Bos, ya kan. Nah, salah satu hal yang ini kan saya baca. Saya ini
tidak ngerti sama sekali soal militer dan ke ahli Iran dan Israel. Tapi saya mengamati secara intensif percakapan di media sosial. Nah, salah satu catatan yang menarik adalah bahwa ada beberapa akun yang mengatakan bahwa Iran ini mengagetkan kemampuan dia untuk regrouping. Setelah dia mengalami serangan seperti serangan mendadak, blitzkrieg ya, blitzkrieg di hari pertama yang menewaskan sekitar 20 jenderal dan ahli nuklirnya, saintisnya. Itu tidak mengalami demoralisasi. Dia berhasil melakukan regroup. Jadi ibarat ada klub sepak bola mengalami serangan pressure yang luar biasa, kemelut di depan golnya dia. Dan dia berhasil bertahan dan melakukan serangan balik dengan cukup efektif. Nah, kemampuan dia untuk regrouping ini di luar dugaan sebetulnya. Jadi karena dugaan orang dengan matinya sekitar 20 elitnya pasukan Garda Revolusi dan saintis nuklir Iran mengalami demoralisasi. Ternyata memukul betul. Oh enggak? Sama sekali enggak demoralisasi. Oh, mereka berhasil melakukan kebangkitan regrouping, jadi melakukan serangan balik dengan menyusun kekuatan kembali. Dan akhirnya menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar kan? Ya, dan ini yang menarik menurut pengamatan teman saya, wartawan Kompas yang bekerja lama di kawasan Timur Tengah selama 30 tahunan ya, namanya Cak Mustafa Abdurrahman, terkenal sekali itu. Dia mengatakan bahwa sejak Israel berdiri tahun 48 sampai sekarang ini udara Israel belum pernah ditembus. Baru sekarang. Dulu ada katanya kayak petasan-petasan Jangwe ini kan, ada apa yang Hamas Hizbullah dulu, Hamas gitu kan. Hizbullah, Hamas. Song-songan itu ya, jadi tapi nggak meters lah kan jadi ya kan. Tapi yang sekarang ini dalam skala besar seperti sekarang ini itu belum pernah terjadi. Jadi ini yang menimbulkan juga semacam, saya nggak tahu, mungkin Israel juga berhitung ulang kan. Ternyata Iran tidak seremeh yang dikira. Ternyata dia juga mampu reciprocate itu, membalas balik itu. Play ini kan. Play ini ya. Kalau soal Donald Trump gimana Gus? Kan kita sempat happy lah ya, bukan happy ya. Bersyukur lah Donald Trump kayaknya nggak ikut cawe-cawe. Bahkan ketika diwawancara kan pernah di awal-awal, ya udah biar aja mereka adu-adu dulu kan, sampai capek gitu kan. Maksudnya, oh ini Trump nggak mau ikut-ikut nih cawe-cawe nih, agak good point juga. Sampai pada akhirnya menyerang juga kan, gitu. Nah, Gus Ulil yang biasanya mencoba memahami atau mengerti lah. Saya jadi gini. Putusan Trump, bagaimana dengan putusan ini? Saya nggak tahu apa yang terjadi pada Trump ini, tapi saya melihat ini gini. Kan saya pernah membahas berkali-kali dalam lesehan ini bahwa di balik Trump itu ada dua kekuatan yang bersaing. Kekuatan MAGA, Make America Great Again, dan Republik. Visinya adalah America First. Enggak America First ya. Ya inward looking, America First. Yang penting kita urus Amerika, enggak usah lah ngurus negara lain. Tapi di segi yang lain juga ada kekuatan yang pro Israel. Sebenarnya kekuatan yang Israel First. Baik di Republik ataupun di Demokrat. Enggak, ini yang di Republik. Ini di kalangan pendukungnya Trump sendiri. Jadi ada dua kubu yang saling bersaing. Ada America First, ini MAGA. Ada First, Israel First kira-kira gitu. Kalau mau dilambangkan dengan semboyan ya. Israel First, ini ya kalangan Republikan juga pendukungnya Trump. Tapi mereka ini, ya mereka yang setuju dengan Israel. Mendukung Israel. Nah, sebetulnya Trump sendiri kalau kita lihat narasi-narasi yang dia kembangkan, terutama ketika dia pidato di Riyadh, kira-kira awal Juni ketika dia berkunjung ke negara-negara Teluk, dia kan mengatakan sudah saatnya Amerika menghentikan petualangan kaum neokonservatif melalui perang-perang di negara-negara lain untuk melakukan regime change atau penggulingan ke penguasa di daerah itu, di negara itu. Harus diakhiri. Saya kepingin membangun Timur Tengah yang damai melalui hubungan bisnis, perdagangan, dan diplomasi. Itu menurut Trump? Itu pidato Trump waktu dia di Riyadh, di depan MBS.
Nah ketika itu saya senang sekali. Tapi mungkin Trump juga nggak bisa mengelak bahwa bagian dari pendukungnya dia ada yang pro Israel. Dan dia harus mengcater, harus memuaskan mereka juga. Harus di-treat juga kan, harus ditraktir juga mereka ini. Harus di-entertain juga. Ya. Biar play dulu kan. Di play juga ini. Jadi ya mungkin ini kalau bacaan saya, Trump kemarin nyerang ke Iran itu untuk memuaskan bagian dari pendukung segmen dia yang memang pro Israel. Karena mereka ini juga nggak bisa diabaikan. Dia punya hopes juga kan Punya, kan. wow, pengaruhnya Punya juga hopes, besar. punya money. Iya. Ya segalanya. Iya. Mereka menguasai segala level kekuasaan di Amerika. Kalau menurut orang-orang yang berbicara mengenai lobby Yahudi ya. Iya. Konspirasi Wahyudi. Konspirasi Wahyudi. Jadi Trump ini nggak bisa mengelak dari fakta bahwa sebagian dari pendukungnya Ada adalah yang mendukung Israel. Walaupun itu mungkin bukan approach yang ideal bagi Trump. bagi Trump. Jadi kalau saya masih tanda kutip masih berbaik sangka bahwa Trump sebetulnya kecenderungannya tidak mau perang dengan Iran. Kapok dia melakukan perang itu karena kan kritik dia kepada Biden, kepada Obama. Betul. Kan itu. Betul. Aku yang mau menarik pasukan dari Afghanistan. Enggak, selama gua memimpin 2016 sampai 2020 nggak ada perang di Timur Tengah gitu kan. Begitu Biden berkuasa, wah. Kan itu jualannya. Iya, dagangannya. Dan America first, kita sampai makanya ketika doorstop terakhir sebelum masuk helikopter Marine One kan dia bilang itu dua mereka capek sendiri nanti. Betul, biar mereka tempur dulu sampai capek. Takdu Kalau itu Soeharto kan. Takdu. Ya itu kan di situ kan ada optimisme. Oh berarti Trump betul. masih dalam. Saya juga sampai detik-detik terakhir masih berharap Trump tidak memutuskan untuk ikut perang di Iran ini. Tapi ya nyatanya lain dan itu saya baca ya Trump tidak bisa mengelak dari pressure tekanan pendukung-pendukungnya yang fanatik juga yang pro Israel ya. Jadi ya apa boleh buat memang. Itulah realitas politiknya. Masih ada nggak soal Trump? Gus. Ini baru-baru ini kan yang mulia Bambang Pacul nih muncul statement nih di media kan. Membahas soal penulisan ulang sejarah. Wah ngeri itu ya. Iya kan, Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon gitu kan ingin sejarah ditulis ulang. Kan memang naturnya begitu kan, sejarah ditulis oleh para pemenang. Itu sunatullah. Iya, yang kalah nulis curhat biasanya kan. Nah, di sejarahnya kan kayak gitu perjalanannya. Walaupun di dalam perdebatan kan di dunia akademik kan beda cerita lagi. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu kan. Nah, Pak Bambang Pacul bilang bahwa ya nulis sejarah ya tulis aja katanya. Ya kira-kira tunnya ya aku nggak mungkin nulis Bung Karno jelek-jelek soal Bung Karno, wong aku pecinta Bung Karno katanya kan. Artinya penulisan sejarah baru ini tidak lepas dari subjektivitas si penulis. Ya namanya sejarah pasti subjektif. Iya, kayak aku pecinta Bung Karno. Ketika aku diminta atau berwenang menulis sejarah, aku nggak akan nulis jelek soal Bung Karno. Itu orang yang tak aku cintai dan aku idolakan. Nah, satu lagi nih. Pacarmu mau kamu tulis jelek-jeleknya. Iya. Yang paten lagi pas ditanya soal pemerkosaan ya. Aku patokannya coba lihat pidatonya Presiden Habibie. Dia mengatakan gimana? Hah? Dia mengatakan gimana? Apa? Dia bilang gimana? Pak Pacul, Presiden Habibie Pak Pacul nggak ngomong apa-apa, coba lihat Presiden Habibie. Oh gitu aja. kan Presiden Habibie di pidato pertanggungjawabannya di MPR kan mengakui bahwa ada pemerkosaan. Minta maaf. Minta maaf. Iya. Tapi kalau kata Bapak Pacul, apakah massal atau tidak, itu perlu penelitian. Iya. Dan massal ini kan juga tergantung subjektivitas, apakah di satu tempat rame atau misalnya sedikit-sedikit tapi di 300 tempat gitu Iya, kan. atau Itu 20, perlu ada. waktu itu masih 24 provinsi kan. Iya. Bisa 24. 17. 24 udah. Udah dulu ya? Udah ya? Enggak belum Ya, lah, udahlah, belum. 17. Ya itulah. Baru Terus, merdeka lagi baru
Reformasi. pra pemekaran lah. Nah, Iya. baru Kan Opung Panda ini panitia Bangka Belitung ini provinsi baru. Iya, ketua pansusnya dia. Gak tahu juga kita apa play-playnya di situ kan. Opung kan? Garnisun ini kan. Iya, ternyata dia ketua pansus. Iya. Itu gue jadi ada perdebatan kayak gitu. Nah, gimana Gus Ulil melihat statement daripada yang mulia Bambang Pacul ini? Ya gini, saya sendiri memang agak menghindar dari bicara soal idenya Fadlizon ini ya. Karena dengan membuka wacana menulis kembali sejarah nasional ya, itu sudah pasti resikonya akan membuka perdebatan. Sudah pasti itu. Tapi saya mendukung sejarah itu ditulis dengan perspektif nasional. Itu kan Fadli bilang begitu kan, sejarah ditulis dengan perspektif Indonesia, bukan perspektif kolonial ya. Itu sebetulnya kalau itu sudah semua orang sepakat lah. Cuma ketika kita mau menulis sejarah dengan perspektif Indonesia, ini kan perspektif Indonesia itu kan di sana banyak sub perspektif. Ada beberapa perspektif yang harus juga dilihat itu. Misalnya ketika dia mempersoalkan peristiwa pemerkosaan massal itu ya memang pasti akan menimbulkan reaksi luar biasa. Dan itu melukai sebagian kelompok yang memang Jadi korban apalagi. Korban ya. Jadi ya risikonya begitu. Jadi bagi saya ini perdebatan ini perlu dibuka. Karena kita ini gini, kita kan pernah menulis sejarah nasional pertama kali di era Orde Baru. Di bawah Menteri Pedanka dulu namanya. Pedanka di bawah Pak Nugroho Susanto. Ya. Tapi Kepala Pusjarah ABRI. Ketika Pusat Sejarah ABRI. Ya kan? Bukan Angkatan Darat. Apa tuh ABRI ya? Ya, ABRI kayaknya gue. Ya. Karena yang mendirikan Nasution waktu itu. Nasution ya. Nah tapi kan ketika itu penulisan sejarah nasional itu kan ditulis tanpa ada diskusi publik yang terbuka. Nah sekarang ini saatnya pertama kali kita mempunyai inisiatif menulis sejarah nasional. Dan relatif ada diskusi terbuka sekarang ini. Meskipun ya tentu belum ada kesepakatan ya. Ada Bu Mitriana yang menentang idenya Fadlizon ini. Yang ngapain sejarah itu ditulis secara nasional. Sejarah usah biar terdemokratisasi dengan berkembang secara bebas saja gitu kan. Silakan masing-masing pihak menuliskan sejarahnya masing-masing gitu. Tapi kan kalau pemerintah kan tidak begitu cara berpikirnya. Harus ada versi resmi. Nah, berarti yang lain nggak resmi dong. Nah, gitu kan. Ya. Nah, ini kan sebetulnya meneruskan jejaknya Pak Nugroho Susanto. Ya. Dalam hal ini sebetulnya pemerintah meneruskan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu pada masa Pak Harto. Jadi ya dalam hal ini Fadlizon berpandangan bahwa harus ada sejarah versi resmi secara nasional. Nah, saya tidak masalah, ya. Saya tidak seperti Mas Boni Triana yang memang anti betul versi sejarah nasional. Ini bagi saya mungkin juga perlu memang ada sejarah nasional yang dibakukan ya. Tapi proses pembakuannya gimana? Nah perlu ada diskusi terbuka. Nah sekarang ini menurut saya ada kesempatan terbuka untuk membicarakan sejarah nasional ini dan mendengarkan berbagai suara. Yang tidak pernah kita alami pada masa Orde Baru. Dulu hanya sepihak saja secara unilateral, Nugroho Susanto langsung nulis saja. Meskipun kemarin ngobrol sama JJ Riza, dalam proses penulisannya, Prof. Nugroho juga turut melibatkan para sarjana dan ahli-ahli. Yang kemudian ujungnya, banyak dari mereka yang akhirnya walk out seperti BM Diam, Deliar Nur, karena versinya terlalu dipaksakan, dipotong. Iya. Tapi memang namanya yang terbaik lagi, yang menarik ya dari omongan Pak Bambang Pacul adalah sejarah itu ya subjektif. Kalau aku pecinta jujur Bung Karno, aja kan? Iya pecinta Bung Karno ya nggak mungkin aku tulis
jelek Bung Karno. Kalau Diko pacarku kan nggak mungkin ku tulis jelek-jelek. Atau gitu. artinya mungkin nggak Pak Bambang Pacul tanpa harus mengatakan bahwa Pak Fadli mungkin akan merehabilitasi atau akan membaik-baikkan nama-nama orang yang mungkin dia idolai atau dia perlu anggap baik. Dia bikin contohnya Soekarno, kalau aku tulis Soekarno akan tak tulis baik. Itu kan kesannya mungkin ya. Mungkin ada niatan Pak Fadli untuk merehabilitir nama-nama yang mungkin dianggap abu-abu. Atau di sisi yang lain gini Gus, kalau pemerintah tulis ulang, kita juga bisa tulis ulang. Budgetnya cuma 9 miliar kok, semua partai juga bisa bikin. Murah sekali. Budgetnya kan, kalau kita ngomong state policy kan kita harus lihat budgetnya juga. Budgetnya 9 miliar, Gus. Semua orang juga bisa tulis sejarah. Versi resminya masing-masing. Tabungannya aja ada 12,5 kan? Masih sisa. Enggak. Iya kan kalau PDI mau nulis ulang kan nggak perlu. Bisa. Nggak perlu 9 miliar juga bos. Ngomong ngomong bon gitu. Tapi apa gini, yang ngomongan Boni jadi sejarah. Kalau pandangan saya pertama gini, mungkin istilah bahwa sejarah itu subjektif itu juga harus difahami tidak secara kasar ya. Karena memang ada subjektivisme dalam sejarah, dalam historiografi misalnya sejarah. Tapi tetap kan dikontrol oleh metode. Di dalam sejarah itu ada dalam penulisan sejarah atau historiografi kan ada metodenya. Ada proses saintifikasi lah ya. Iya, ada prosedur, ada. Justru metode itu gunanya untuk melegitimasi subjektivitas itu ya buktinya ketika zaman Pak Nugroho kan akhirnya para sarjana dan profesor itu walk out kan. Katanya minimal ada ilmu sejarah. Meskipun itu subjektif, tapi ada ilmu sejarah yang itu ya ilmu yang sudah dikenal kan. Meskipun mazhabnya juga macam-macam, tapi ada ilmu sejarah untuk memverifikasi fakta-fakta sejarah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya sih berpandangan begini ya. Sejarah nasional ini nanti kalaupun jadi ya tidak seperti sejarah nasional yang ditulis pada zaman Nugroho Antosanto dulu. Kalau dulu itu ada kekuatan politik negara Orde Baru yang punya kekuatan untuk memaksakan versi tertentu secara sentralistik. Monolog ya. Aparatusnya itu sempurna, relatif. Dan ada konteks perang dingin di mana kita punya aliansi yang kuat kepada salah satu negara dikuasa. Ya. Nah sekarang ini tidak ada konteks itu lagi. Jadi menurut saya hampir susah sekarang ini memaksakan sejarah resmi itu. Kalaupun itu nanti seperti yang ditakutkan lah ya. Sebelumnya seperti era Orde Baru. Kalaupun ini lahir sejarah resmi ini, itu kekuatan untuk kekuatan untuk memaksa orang lain mengikuti versi ini. Saya kira nggak akan besar. Karena pada akhirnya narasi yang dibuat negara pun harus bertarung di ruang publik. Betul. Diuji oleh ini kan. Dan pesaing-pesaingnya banyak sekarang. Itu yang sosiolog Manuel Castells itu bilang persuasive power. Betul. Dia harus bertarung di dalam network society ini. Ya, dia bisa mempersuasi atau tidak. Misalnya argumen yang dikemukakan oleh versi resmi ini. Persuasif atau enggak? Misalnya dia bilang, enggak ada pemerkosaan massal. Ya, tapi uji dulu. Orang bisa cek kan. TPF ngomong gimana, dokumen-dokumen lain ngomong gimana. Kalau Pak Pacul Presiden Habibie, pidatonya Presiden Habibie coba baca kan. Iya kan. Itu teks kenegaraan kan nggak mungkin ngaco kan. Jadi menurut saya apapun nanti hasilnya, itu daya persuasifnya tidak akan sebesar pada saat Orde Baru dulu. Dan kalau kamu ingin memenangkan narasi, ya kamu harus mempersuasi dan meyakinkan itu. Iya, it has to be contested kan, contested dan di challenge. Iya, harus berkontestasi dengan kebenaran lain. Kalau dulu para kontestannya kan digebuk sama negara kan. Ada tapi melawan stensilan kan. Bukan digebuk bos. Ditertibkan. Ya akhirnya kan orang harus menerka-nerka dari karya-karyanya Pramudia Natatu. Itu kan implisit. Jadi
Ya tapi saya ini kan ngomong bukan sebagai ahli sejarah ya. Dari tadi juga Gus juga bukan ahli. Militer. Bukan ahli militer. Ahlinya Gus apa sebenarnya? Gus ini cuma ahli Saya ketika juga tadi reconquista kan Saya gitu. juga bukan ahli agama. Kalau Inilah ambigu kerendahan ambiguitas hati, ini kan. Kalau orang ngaku ahli, kita malah ngaku nggak ahli macam-macam. Diferensiasi aja. Depresiasi. Ilmu Jokowi ya. Ya. Aten nih Gus, ya kan? Terima kasih Gus. Ya, jadi kalau kita baca lagi tulisannya Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Ya. Salah satu temanya itu soal sejarah kan. Oh, emang sejarah itu. Enggak, maksudnya ada tema soal penulisan sejarah. Betul ya. Bagaimana sejarah-sejarah ketika di masa itu tidak memiliki pembuktian. Dan juga Yang mengagung-agungkan para penguasa gitu kan yang dilakukan oleh istilah dia sejarah. tidak ada kritik sejarah Gitu, karena iya betul. jadi ada kecenderungan untuk membesar-besarkan fakta. Berdasarkan fakta. Kalau Yang itu tidak nyambung dengan realitas itu. Nggak mungkin ini terjadi iya. gitu. Nah, kemudian kan itu secara akademik kan memang beliau Ibnu Khaldun menjadi seorang pendobrak ketika para penulis sejarah itu kan memistifikasi objek yang dia tulis gitu kan. Nah, dia mencoba untuk membuat pendekatan yang lebih rasional Gitu. dan sosiologis. Ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Tan Malaka membebaskan sejarah dari logika mistika, ya kan? Kalau kata Bambang Pacul, aku ini Cah Jowo. Cah Jowo, logika mistika rapopo. Kalau kata Tan Malaka nyekar itu adalah logika mistika. Rapopo. Aku Cah Jowo. Ya rapopo. Yang penting hatiku tentu. Sampai jumpa lagi.